Shalom, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Renami tanggal 30 Mei 2022 dengan tema Ceritakanlah Kasih-Nya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Meskipun ada banyak tantangan, tapi Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita menari, melompat, dan menyanyikan satu lagu pujian, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu yang telah kami lalui, dan di minggu yang baru ini kami dapat berkumpul bersama dan beribadah bersama-sama melalui Renami secara daring. Tuhan, kiranya Renami ini Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati juga Bu Devi yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi hati kami dan kami mampu melaksanakan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan memujikan sekali lagi sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu sabar.
Anak-anak serta papa mama dan juga bapak ibu guru yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita semua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Namun ada satu ayat mas buat kita semua yang akan saya bacakan, yaitu ayat yang ketiga. Demikian sabda firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Judul perenungan kita pada hari ini adalah Ceritakanlah Kasih-Nya. Anak-anak yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, untuk menceritakan tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan bagi kita, tentu kita sangat mudah ya untuk menceritakan semua hal-hal yang indah, yang menguntungkan, yang menarik yang kita alami. Tetapi bagaimana ketika kita harus menceritakan proses yang membuat kita menangis, sedih, kehilangan? Tentu bukan hal yang mudah untuk kita menceritakannya kepada orang lain. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita menceritakan tentang semua kasih dan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tentu kasih dan kebaikan Tuhan buat kita tidak selalu manis seperti gula, tidak selalu mulus seperti jalan tol. Dan kita semua pernah mengalami ya bagaimana kebaikan dan cinta Tuhan buat kita, buat keluarga kita melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak seperti kita harapkan. Kita belajar untuk menjaga kesehatan kita lewat sakit yang Tuhan izinkan. Kita belajar untuk mengelola waktu pemberian Tuhan ketika kita gagal untuk mengerjakan soal-soal ulangan, karena kita menyepelekan waktu yang ada. Kita suka menunda-nunda. Dan lewat kegagalan itu kita belajar, oke, kegagalan ini karena saya kurang bijak untuk menggunakan waktu pemberian Tuhan. Kita menghadapi begitu banyak masalah dari teman-teman. Ketika kita bukan orang yang bisa dipercaya untuk menjaga sebuah cerita. Kita gampang sekali jual obrolan ya dengan teman-teman lewat chat media. Dan itu menimbulkan masalah buat kita. Dan masalah-masalah itu membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Lebih matang ya, lebih dewasa secara iman. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika seseorang memberikan kepercayaan lewat cerita-cerita atau masalah-masalah kehidupannya, dan kita belajar untuk menjadi seorang teman atau sahabat yang bisa dipercaya. Ada banyak kebaikan dan kasih Tuhan lewat pengalaman yang tidak menyenangkan, dan itu sebuah cara bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya yang luar biasa buat kita. Tuhan ingin kita bertumbuh terus untuk semakin mencintai Tuhan, bertumbuh terus untuk menjadi anak-anak yang mengasihi sesama dan mengasihi Dia. Dan semua pengalaman itu, kebaikan Tuhan, perlu diceritakan. Dan oleh sebab itulah firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 mengajak kita, ayo kita mau ceritakan semua kebaikan Tuhan lewat berbagai peristiwa hidup dalam hidup kita. Entah itu pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau itu membawa kebaikan buat hidup kita saat ini dan nanti, itu harus diceritakan. Wah, tapi kadang-kadang sulit. Ya memang sulit ya untuk menceritakan kepada orang banyak. Ini loh, Tuhan yang sudah sembuhkan saya, Tuhan yang sudah menolong saya, Tuhan yang sudah membuat saya berhasil, Tuhan yang sudah memulihkan saya, yang membuat saya bisa berubah dari anak yang malas jadi anak yang rajin, anak yang suka bohong jadi anak yang suka jujur. Wah, ada banyak kendalanya, benar.
Ada banyak kendalanya, tetapi hari ini lewat kisah firman Tuhan, kisah Rasul 2, kita lihat bahwa para murid bisa menceritakan banyak hal kebaikan Tuhan, firman Tuhan ketika Roh Kudus turun atas hidupnya. Jadi yang memampukan kita untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan bukan karena kita, tetapi karena ada Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus yang menolong kita untuk mampu bersaksi tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika Roh Tuhan ada pada kita, lewat pikiran kita, perkataan hati kita, maka kita percaya kalau para murid bisa menceritakan banyak hal dengan luar biasa ketika Roh Tuhan ada pada mereka, maka kita juga percaya bahwa Roh Tuhan itu sudah ada pada kita yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maukah kamu menceritakan kebaikan Tuhan hari ini? Yuk, menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada siapapun, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita berdoa. Mari mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus lewat kehidupan kami yang baik, tutur kata kami, sehingga kami boleh menceritakan semua kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kalau para murid berhasil melakukannya karena pertolongan Roh Tuhan yang ada pada mereka, maka kami yakin dan percaya juga bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Roh-Mu bersama dengan kami. Segala tantangan, hambatan yang membuat kami sulit untuk menceritakan semua kebaikan dan kasih Tuhan, biarlah kami boleh melewati segala kesulitan itu karena Tuhan yang bersama dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk orang tua yang kami kasihi. Biarlah Tuhan melimpahkan kekuatan, kesehatan, rejeki, sehingga orang tua kami boleh mencukupkan segala kebutuhan kami dan mereka boleh menjadi teladan yang hidup akan cinta dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih harus melanjutkan persiapan PAT dan anak-anak kelas 6 yang akan mempersiapkan diri di jenjang berikutnya di kelas 7. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan agar mereka boleh menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Bagi anak-anak-Mu dan anggota keluarga yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan ketika keluarga anak-anak kami menghadapi masalah, biarlah Tuhan hadir untuk memulihkan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk sekolah kami dengan setiap program-program ke depan. Berikanlah kelancaran, pertolongan Tuhan ada pada setiap kami agar kami boleh mengerjakan, melaksanakan program-program sekolah dengan baik dan lancar, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami, khususnya bagi siswa-siswa kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan terus bersama dengan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik lewat segala sesuatu yang bisa kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renami kita, mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita pujikan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari
Demikian renami kita pada hari ini. Mari kita ceritakan kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.